Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan anggota Dwi Susanti dan Nabil Sofia Habibi dengan mata kuliah Botani Farmasi dengan tema Sistem Pengangkutan dalam Tubuh Tumbuhan. Pengertian transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem yang merupakan alat transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi. Sistem pengangkutan dalam tubuh tumbuhan. Jaringan yang berperan dalam proses transportasi tumbuhan, xilem dan floem di akar bersambungan dengan xilem dan floem pada keseluruhan bagian tumbuhan. Xilem, fungsinya adalah untuk mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun, sedangkan floem adalah mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan. Transportasi dapat membuat makanan sendiri melalui suatu proses yang disebut fotosintesis. Pada proses ini, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan air yang diambil dari lingkungan. Selain itu, juga memerlukan garam-garam mineral. Bahan-bahan tersebut dapat diangkut bersama-sama dengan hasil fotosintesis dari sel ke sel melalui proses transpirasi, difusi, dan osmosis. Peristiwa keluar masuknya air dari tumbuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Transpirasi, proses keluarnya uap air dari tumbuhan melalui stomata yang terdapat pada daun. Pertama-tama air akan dihisap masuk oleh akar tanaman, kemudian daya kapiler menarik air ke atas, dan kemudian air akan menguap melalui stomata daun. Difusi, perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Osmosis, perpindahan molekul zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi permeable. Transportasi air, jaringan yang dilalui air ketika masuk ke akar adalah epidermis, korteks, endodermis, perisikel, dan yang terakhir adalah xilem. Dan jaringan yang dilewati oleh air dari tanah seperti pada gambar berikut. Dan transportasi nutrisi. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, tanda panah yang berwarna hitam menunjukkan jalannya nutrisi yang dibentuk tanaman pada proses fotosintesis. Daerah yang dituju konsentrasi gulanya rendah dan nutrisi dan air digunakan untuk pertumbuhan. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Seperti tanda panah yang kita lihat ini, itu menunjukkan jalannya nutrisi hasil fotosintesis. Pembuluh angkut ialah pengangkatan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Proses transportasi nutrisi dari sumbernya yaitu daun atau daerah yang memiliki konsentrasi tingkat tinggi ke bagian tanaman yang lain yang dituju. Kemudian proses pengangkutan air dan garam mineral. Pengangkutan air dan garam-garam mineral pada tumbuhan tingkat tinggi seperti pada tumbuhan biji dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, air dan mineral diserap dari dalam tanah menuju sel-sel akar. Pengangkutan ini dilakukan di luar berkas pembuluh sehingga disebut sebagai mekani. Selanjutnya diangkat dalam berkas pembuluh yaitu pada pembuluh kayu atau xilem. Pengangkutan ekstravaskular. Dalam perjalanan menuju silinder pusat, air akan bergerak secara bebas di antara ruang antar sel. Pengangkutan air dan mineral dalam tanah di luar berkas pembuluh ini dilakukan melalui dua mekanisme yaitu apoplas dan vansimplas.